Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un utawi iki iku ana cabang swiji. Lau adkhala lamuna nglebokake sapa al mutawaddiu wong kang wudu yadahu ing tangane mutawaddi biqasdil ghusli kelawan tujuan ngumbah anil hadasi saking hadas aula biqasdin utawa ora kelawan tujuan ba'da niyatil junubi ing dalem sawuse niat junub au taslisi wajhil muhdisi utawa ngaping teloni wajahi wong kang hadas au ba'da al ghuslati utawa ing dalem sawuse ngumbah al ula kang kawitan in qasada lamun ngarepaken sapa man al iktisara ing ngalap cukup alaiha ing atase al ghuslah al ula bila niyati ightirafin kelawan tanpa niat ightiraf kelawan tanpa niat nyawuk banyu wala qasada lan ora nejo sapa man akhdal ma'i ing ngalap banyu li gharadin krana tujuan akhara kang liya sara mongko dadi apa mak iku mustakmalan dadi mustakmal bin nisbati kelawan nisbat li ghairiyatihi marang liyane tangane man falahu mongko iku wenang kedue man ayyak sila utawi yento mbasuh sapa man bima kelawan perkara fiha kang tetep ing dalem yadihi bagia saidiha ing sekerine lengene yadihi. Jadi yang dimaksudkan di sini walhasil adalah permasalahan seorang yang sudah meniatkan wudu. Seseorang yang sudah meniatkan wudu, kemudian dia memasukkan tangannya ke dalam bejana, ke dalam ember atau ke dalam wadah yang berisi air, tapi air tersebut adalah air yang qalil. Dia sudah meniatkan, kemudian air yang sudah menempel di tangan ini apabila kita masukkan ke dalam bejana tersebut tanpa ada niat apapun atau kita meniatkan memasukkan tangan untuk membersihkan hadas. Jadi kita niatkan memasukkan tangan itu untuk berwudu, menghilangkan hadas atau mewudukan tangan, atau tidak ada niat sama sekali tapi setelah dia meniatkan untuk berwudu, maka air yang ada di dalam ember air qalil tersebut menjadi air yang mustakmal. Berbeda lagi kasusnya apabila kita berwudu di dalam bejana. Jadi airnya ada di dalam bejana, kemudian air yang ada di dalam bejana tersebut air qalil. Kita berniat berwudu, tetapi ketika kita mengambil air yang ada di dalam bejana tersebut, itu adalah niyatul ightiraf. Kita meniatkan untuk mengambil air untuk kita salurkan kepada anggota wudu. Jadi misalkan kita wudu dengan ember, embernya kan airnya qalil. Kita berwudu dengan mengambil air dengan menggunakan telapak tangan seperti ini. Kita berwudu. Kemudian mengambil air untuk tangan, kita berwudu seperti ini.
Ini kita berwudu dan kita membasuh wajah, otomatis air yang menjadi bekas basuhan wajah ini adalah menjadi mustakmal. Dan air yang ada di dalam telapak tangan kita ini adalah airnya air mustakmal. Ini airnya kita masukkan, tangan kita ini kita masukkan ke dalam ember tersebut. Apabila diniatkan untuk mengambil air, maka ini tidak masalah. Air yang ada di dalam ember menjadi suci, mensucikan, tidak menjadi air mustakmal karena sudah kita niatkan untuk mengambil air. Berbeda lagi ketika kita tidak meniatkan apa-apa, kita ngobok-obok ember misalkan, atau memang kita niatkan kita memasukkan air ini untuk membersihkan hadas yang ada di dalam tangan. Ini nanti menjadi air yang mustakmal. Wa ghairu mutaghayyirin taghayyuran katsiran. Dan air mutlak adalah air yang tidak taghayyur, tidak berubah. Wa ghairu mutaghayyirin, lan ora berubah taghayyuran kelawan berubah katsiran kang akeh. Bi haitsu yamna'u, kelawan sekirane nyegah apa taghayyur itlaqa ismil ma'i ing kemutlakan jeneng banyu. Alaihi ing atase ma. Bi antaghayyara gambarane kelawan yento owah apa ahadu sifatihi, salah siji pira-pira sifate ma min min saking rasane au launin utawa warnane au rihin utawa ambune. Walau takdirian senajan to anane taghayyur iku takdiri. Au kana utawa ana apa taghayyuru owah iku bima kelawan perkara ala udwil mutatahhiri kang tetep ing atase anggotane wong kang wudu, wong kang bersuci, fil asahi ing dalem kaul asah. Wa inna ma yu'athiru, lan angin bestine ngelabeti apa taghayyur ingkana lamuna ana apa taghayyur iku bi khalitin kelawan perkara kang nyampuri, ai mukhalitin tegese perkara kang nyampuri, lil ma'i marang banyu. Wa huwa hali utawi khalid iku ma perkara la yatamayyazu kang ora bisa pisah apa ma fi ra'il aini ing dalem peningal mripat. Tohirun bi khalitin tohirin kang suci wa qad ghaniya lan teman-teman semugih apa alma'u banyu anhu saking khalidin kaza faronin kaya dini minyak za'faron. Jadi za'faronin walaupun ada ziyadah alif nun ini tetap dikatakan sebagai masrufun, sebagai ditanwin, sebagai isim yang bukan isim ghairu munsharif, karena ziyadah alif nun apabila dikatakan sebagai ghairu munsharif harus bebarengan dengan alam atau bebarengan dengan sifat. Nah, za'faron ini bukan alam, bukan sifat, tapi isim jenis. Wa samari syajarin lan buai wit nabata kang tumbuh apa samaru syajarin kurbal ma'i ing dalem pareke banyu. Wawarikin lan godhong turiha kang den cemplungno apa warik. Tumatafat tata mongko nuli ajur apa warik. La turabin ora kaya lebu wa milhimain lan uyah banyu wa inturiha lan senajan to den cemplungke apa turab lan milah fihi ing dalem. Jadi ini membahas masalah taghayyur. Jadi mak mutlak adalah air
yang tidak ada takhoyur, sekiranya takhoyur tersebut mencegah nama air tersebut, artinya merubah nama air tersebut. Nah, merubah nama air tersebut itlaqo ismil ma itu bagaimana penggambarannya? Yaitu bi antaghayyara ahadu sifatihi min ta'min aw launin aw rihin. Jadi taghayyur tersebut digambarkan secara realisasi apabila salah satu dari tiga hal, warna, kemudian rasa, bau, tiga hal ini, salah satu dari tiga hal tersebut ini kok berubah, maka dikatakan sebagai air yang sudah taghayyur, air yang sudah berubah dan tidak dikatakan sebagai ma'ul mutlak lagi, maka disebut ma' yang taghayyur, ma' yang mutaghayyir. Nah, ini seperti itu. Wala yaduru lan orang bahayani apa taghayyurun owah la yamna'u kang ora nyegah apa taghayyur al isma ing jeneng likilatihi krana sithike taghayyur walau ihtimalan senajan to anane taghayyur iku ihtimal member bi ansyaka kelawan yen to mamang sapa wong ahwa ana toh utawi ma iku katsirun akeh au qalilun utawa sithik. Jadi apabila seseorang tersebut ragu apakah air yang saya punya ini berubah atau tidak. Nah, ini dihukumi sebagai tidak masalah, sebagai ma' yang mutlak. Sebab apa? Sebab keasalan di dalam air adalah suci. Al-aslu fil ma' at-thaharah. Asal di dalam air adalah suci. Kemudian ada ihtimal. Kira-kira iki wis taghayyur atau belum? Taghayyur atau belum? Jadi dia tidak yakin, syak. Maka ada kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak. Yakin tidak bisa dihilangkan dengan syak. Yakin adalah merupakan air ini air yang suci karena keasalan adalah suci. Kemudian datang sebuah keraguan, yaitu keraguan yang berupa air ini apakah taghayyur atau tidak, keraguan. Nah, yang dimenangkan yang mana? Yang yakin. Makanya al-yakin la yuzalu bisyak. Sebuah keyakinan tidak bisa digugurkan hanya dengan keraguan. Wa kharaja lan kejaba biqauli kelawan ucapan ingsun rupane bi khalidin apa al-mujawiru perkara kang nanggani wa hali utawi al-mujawir iku ma yatamayyazu perkara yatamayyazu kang pisah apa ma linnadiri marang wong kang ningali kaudin kaya dene kayu wahdunin lan minyak walau mutayyabaini lan senajan to den wangeni karone wa minhu lan iku setengah saking al mujawir al bukhuru utawi kayu bukhur wa in kathura lan senajan to akeh apa bukhur wa dhahara lan pertela apa nahwurihi sepadane ambune bukhur khilafan halinulayani lijam'in marang sebagian ulama. Jadi bukhur itu adalah kayu yang digunakan untuk wewangian. Kayu bukhur itu kayu yang digunakan untuk wewangian. Cara menggunakan kayu tersebut dibakar. Jadi di dalam fikih itu perkara yang mencampuri terhadap air itu ada dua istilah. Ada mukhalid, ada mujawir. Kalau mukhalid itu adalah hal yang bisa melebur menjadi satu dengan air. Ini dikatakan sebagai mukhalid. Nah, kalau mukhalid yang bisa melebur menjadi satu dengan air ini apabila mencampuri air dan air tersebut itu
sudah berubah salah satu dari hal tiga tersebut, maka dihukumi sebagai air yang taghayyur. Seperti kita memasukkan teh, memasukkan kopi di air yang sedikit, kemudian berubah warnanya menjadi hitam atau semu hitam. Ini dikatakan taghayyur. Sebab kopi adalah syai'un mukhalid, hal yang mukhalid, mencampuri. Berbeda lagi dengan mujawir. Mujawir adalah perkara yang tidak mencampuri, tidak bisa melebur menjadi satu. Sebagai contoh di sini dikatakan sebagai udun, kayu. Jadi kayu kita masukkan di dalam air yang sedikit, kemudian kayu itu terlalu lama, akhirnya menjadikan bau yang tidak sedap atau menjadikan air tersebut agak tercemar. Ini tidak masalah, soalnya ini dikatakan sebagai mujawir, bukan sebagai mukholid. Di sini bahkan dikatakan walau mutayyabina, walaupun kayu tersebut adalah kayu yang digunakan untuk wewangian. Bahkan dikatakan wa minhu al-bukhur, kayu bukhur. Kayu bukhur adalah kayu yang memang murni manfaatnya untuk wewangian. Kayu bukhur dibakar, nah itu biasanya digunakan untuk wewangian. Wa minhu lan iku setengah saking mujawir. Aidon halim malih maun utawi banyu. Ughliya kang den umebaken apa mak, ughliya kang den umebaken fihi ing dalem mak apa nahwu burin sepadane gandum wa tamrin lan kurma. Haitsu lam yu'lam ing dalem sekerine ora den ngerteni apa infisalu ainin pisae zat fihi ing dalem mak mukhalitatin kang nyampur bi ayasila bi alam yasil kelawan yento ora tumeka apa mak ila haddin marang batesan bi haitsu yahdutsu kelawan sekirene anyar teko lahu keduwe mak apa ismun jeneng akhara kang liya kal marokoti kaya dene duduh. Jadi termasuk perkara yang mujawir. Perkara yang mujawir itu berarti perkara yang tidak bisa melebur menjadi satu dengan air adalah nahwu burin wa tamrin haitsu lam yu'lam infisalu ainin. Kita memasukkan gandum, kita memasukkan kurma di dalam air, kemudian air tersebut ada sedikit tercemar gara-gara kita memasukkan gandum ataupun kurma tersebut. Tetapi dengan syarat kita yakin tidak ada bagian dari kurma atau bagian dari gandum tersebut yang terurai, yang menjadi satu melebur dengan air. Kita yakin tidak ada hal itu, maka tetap dihukumi sebagai tohir mutohir. Walau syaka lamun mamang sapa wong fi syai'in ing dalem suwiji-wiji amukhalitun ana toh mukhalid nyampuri huwa ya syai' mujawirun utawa mujawir nanggeni lahu marang mak. Lahu iku tetep keduwe syai' hukmul mujawiri utawi hukum mujawir. Jadi apabila ada seseorang yang ragu di dalam sesuatu, menghukumi sesuatu, apakah barang tersebut itu adalah barang yang mukhalid atau mujawir, maka dihukumi sebagai syai' yang mujawir. Karena apa? Karena sebagai qadiyah atau sebagai buntutnya dari sebuah kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak. Yakin tidak bisa digugurkan hanya dengan syak. Maka pada akhirnya apabila ada seseorang dia syak, apakah ini
perkara mukholid atau mujawir, ya langsung dihukumi sebagai mujawir karena al aslu di dalam ma adalah at-toharoh. Kalau mujawir kan toharoh, kalau mukholid nanti dihukumi sebagai mutaghayyir. Wa biqauli lan kejaba kelawan ucapan ingsun ghaniya anhu, rupane ghaniya anhu apa ma perkara la yastaghni kang ora semugih apa ma anhu saking ma, kama fi maqarrihi, kama kaya dene barang fi maqarrihi kang tetep ana ing dalem panggonane ma, wa mamarrihi lan panggonan mlakune ma min nahwi dinin saking sepadane lendut, watuh lubin lan lumut mutafat natin kang ajur, wakibritin lan belerang. Jadi ghaniya anhu kejaba dikecualikan dari ucapan musonef ghaniya anhu. Ghaniya anhu itu berarti memang ada kesengajaan untuk dimasukkan ke dalam air, atau memang biasanya tidak ada kesengajaan tetapi memang biasa apabila dicampurkan ya menjadi taghayyur, tapi bukan ghaniya anhu. Nah, kejaba dengan lafadz ghaniya anhu adalah ma la yastaghni anhu. Hal tersebut tidak bisa terpisah dengan air. Jadi yang mencampuri itu tidak bisa terpisah dengan air, kama fi maqarrihi wa mamarihi. Sebagaimana hal yang ada di dalam tempatnya air atau tempat berjalannya air. Di sini dicontohkan adalah tin. Jadi begini, air itu kita tahu adalah asalnya berada di dalam tanah. Kemudian apabila kita mengambil air dari sumber asalnya, maka kita mengambilnya adalah air yang tergenang di atas tanah. Nah, tanah ini berarti tidak bisa berpisah dengan air. Tanah adalah la yastaghni anhu. Tanah tidak bisa berpisah dengan air. Maka ketika tanah tersebut mencampuri air ini, maka senajan air tersebut taghayyur tetap dikatakan sebagai ma'ul mutlak. Nah, di sini dicontohkan adalah tinun. Tinun itu lendut atau bahasanya adalah tanah tanah becek, itu tinun, tanah becek. Jadi mencampuri air sehingga air menjadi taghayyur, berubahnya menjadi warna coklat semisal. Ini tetap bisa digunakan sebagai bersuci. Atau tuhlub, lumut. Jadi air yang lama menggenang itu pasti ditumbuhi lumut. Itu sudah menjadi kepastian, ditumbuhi lumut. Nah, hal inilah yang dikatakan sebagai la yastaghni anhu. Air pasti apabila kita melihat ada air yang menggenang lama pasti ada lumutnya. Seperti di sumberan, di sendang, atau di sumur, itu pasti ada lumutnya. Dan lumut apabila lumut tersebut menjadi satu, membaur menjadi satu dengan air, kemudian mencemari air, tidak masalah. Wa kataghayyuri lan kaya dene taghayyur bitulil muksi kelawan suwene menteng, au bi auraqin utawa kelawan pira-pira godhong mutanatsiratin kang tumiba binafsiha kelawan awak dhewe auraq. Wa in tafattatat senajan to ajur apa auraq, wa baudat lan adoh apa asyajaratu wit anil mai saking banyu. Atau misalkan taghayyur tersebut dengan lamanya terdiam. Jadi air yang lama terdiam tidak digunakan itu nanti airnya akan taghayyur. Bisa berubah warnanya atau ada bau yang tidak sedap. Ini tetap dikatakan sebagai ma'ul mutlak. Atau dengan adanya dedaunan yang jatuh di dalam air, kemudian karena banyaknya dedaunan yang jatuh akhirnya bisa mencemari air, airnya menjadi keruh, airnya menjadi bau. Nah, ini tetap dikatakan sebagai ma' mutlak.
au binajasin utawa taghayur mau sebab najis wa in qala lan senajan to sithik apa ataghayyuru owah walau kana lamun ana apa walau kana lan senajan to ana apa almau banyu iku kathiron akeh ae kulateni rongkulah au aktara utawa luwih akeh fi suratai taghayyuri ing dalem gambaran loro sing rupane taghayyur bitohiri kelawan perkara kang suci wa najisi lan najis. Jadi air apabila taghayyur berubah sifatnya sebab karena najis atau sebab karena berubah dengan sesuatu yang suci, ini apabila berubah baik air tersebut adalah air yang sedikit atau air yang banyak, maka tetap dikatakan sebagai yang ghairu mutlak. Walaupun banyak adalah ghairu mutlak. Wal kulatani utawi rongkulah bil wazni kelawan timbangan iku khomsu mi'ati ritlin iku 500 ritel Baghdadiyin kang bangsa Baghdad takriban ing dalem kira-kirane. Jadi dua kolah adalah perkiraan 500 ritel Baghdad. Ritel bukan liter. Jadi beda ukuran liter dan ritel. Kalau ritel itu ukuran klasik. Kalau liter itu ukuran modern, ukuran Perancis kalau tidak salah. Wabil misahati lan kelawan ukuran fil murabba'i ing dalem kubus iku diraun dira warubun lan seprapat tulan ing dalem dhuwure wa ardon lan lebare wa umkon lan dhuwure bidira ilyadi kelawan dira tangan al muqtadilati kang merjono. Jadi apabila tempat air itu adalah kubus, maka perkiraan 1 dira seperempat itu ukuran klasik. Kalau ukuran sekarang perkiraan tinggi 60 cm, lebar 60 cm, panjang 60 cm. Yang nanti kalau kita hitung itu volumenya ada 216 liter. Wa fil mudawari lan ing dalem tabung. Wa fil mudawari lan ing dalem tabung iku diraun sak dira min sairil jawanibi saking sekene pira-pira sisi. Bidira il adami kelawan dirae anak adam. Wa diraani lan dira loro umkon ing dalem dhuwure. Bidira in najari kelawan dirae kaum an-Najjar Bani Najjar. Wa huwa hali utawi dira un Najjar iku diraun sak dira warubun lan seprapat. Jadi kesimpulannya begini. Apabila air tersebut ada di tempat yang berupa tabung, seperti contoh adalah ember, tong, sumur. Nah, dua kolah itu perkiraan adalah 1 dira. Nah, 1 dira dari semua sisi, kecuali tingginya. Tingginya berarti 1 dira lebih seperempat. Jadi kira-kira ya segini. Wala tanjusu lan ora najis. Apa kullatamain rongkulai banyu walau ihtimalan senajanto anane najis iku ihtimal. Ka'ansyaka gambarane ka'ansyaka kaya dene yen to mamang sapa man fimain ing dalem banyu abalaghuma ana toh tumeka apa mak ing kulaten amla utawa ora. Jadi wala tanjusu kulatamain walau ihtimalan. Jadi 2 kolahnya air atau lebih itu tidak kita hukumi sebagai najis walau hanya sekedar ihtimal. Gambarannya begini. Kita
ragu apakah air yang saya punya ini, air banyak yang saya punya ini najis atau tidak, karena sebab kecemplungan najis, tapi taghayyur atau tidak disebabkan karena airnya banyak, maka ya kita hukumi sebagai mak yang mutlak, mak yang suci mensucikan, karena kembali lagi kepada kaidah awal al-yaqinu la yuzalu bisyak. Atau di sini digambarkan ka'an syaka fi ma'in abalaghuhuma amla. Digambarkan di sini seseorang tersebut ragu apakah air yang saya punyai ini sampai 2 kulah atau tidak. Tapi air yang saya punya ini telah kemasukan najis. Tapi saya mamang, saya ragu apakah air yang saya punyai ini sampai 2 kulah atau tidak. Nah, ini dihukumi sebagai suci, tetap keasalan adalah suci. Wa in tayakonat, wa in tuyukinat, lan senajan to den yakini apa kilatu sidike banyu qablu ing dalem sadurunge tanjusu. Jadi walaupun sebelumnya dia yakin bahwasanya air ini tidak sampai 2 kulah, tapi setelah itu ditambahi airnya dan kemasukan najis. Ini seperti itu. Bimulaqati najisin kelawan ketiban najis, malam yataghayyar ing dalem selagine ora uwah apa mak bihi sebab najis. Wa ini istahlakat lan senajan to istihlak utawa ilang apa najasatu najis fihi ing dalem ma. Wala yajibu lan ora wajib apa attaba'udu ngadoh min najasin saking najis fimain ing dalem banyu kathirin kang akeh. Jadi kalau airnya itu air banyak, ya kita tidak wajib untuk menghindar dari kenajisan tersebut. Kenajisan yang masuk itu kita tidak wajib menghindar. Walau bala lamuno nguyuh sapa man fil bahri ing dalem segara, matalan ing dalem umpamane fartafaat mongko munggah minhu saking al bahri apa rohwatun umpluk. Fahya mongko utawi rohwatun iku najasatun najis intahaqqaqa lamun tahakkuk apa annaha. Sak temeni rohwah iku min aini najasati saking dadiai najis. Au minal mutaghayyiri utawa saking perkara kang uwah apa ahadu ausofihi salah sijine pira-pira sifate mak biha kelawan rohwah. Wa illa lan lamun ora tahaqqaqa fala mongko ora najasah. Jadi begini. Masalah awalnya adalah wala yajibu at-taba'ud bin najasin fima'in kathirin. Kita tidak wajib untuk menjauh dari kenajisan yang ada di dalam air yang kathir. Jadi misal kita pipis di situ, jadi digambarkan di sini sebagai faraknya adalah walau bala fil bahri. Seandainya ada seorang itu dia kencing di lautan, kemudian dari kencingnya tersebut muncul umpluk, muncul busa. Nah, busa ini apabila kita yakin, kita hakuk itu kita yakin mentahkik bahwasanya busa itu adalah berasal dari dzatiyah yang najis, maka ya najis. Atau busa tersebut itu dari air yang berubah sifatnya, maka kita hukumi sebagai najis. Apabila kita tidak tahakuk, kita tidak yakin bahwasanya busa itu muncul dari air yang berubah sifatnya atau dari najis tersebut, maka kita tidak menghukuminya sebagai najis. Walau turihat lan lamun den cemplungno fihi ing dalam bahar apa ba'rotun mendil. Mendil itu yo tai wedhus. Waqa'at mongko tumiba apa ba'roh min ajli torhi saking arah-arah nyemplungno apa qatrotun tetesan
ala syai'in ing atase wiji-wiji lam tunajjishu mongko ora najisaken apa qatrah ing syai'. Jadi begini. Dicontohkan di sini di masalah yang kedua yaitu bakrotun, mendil kambing. Mendil itu berarti kotoran kambing yang keras itu. Kotoran kambing yang keras yang bulat. Nah, itu apabila dimasukkan, dicemplungke di dalam air, kemudian air tersebut gara-gara kita melimparkan kotoran, airnya itu ada yang lari, airnya itu ada yang muncrat. Nah, muncratan air gara-gara kita memasukkan, melempar mendil tersebut ini tidak najis. Wayan jusulan najis opo qalilul ma'i sithike banyu. Wa huwa utawi qalilul ma iku ma perkara dunal kullataini kang tetep ing dalem sak ngisore rong kulah. Haitsulam yakun sekerine ora ana apa ma iku waridan banyu kang kewarit. Banyu kang kewarit itu berarti banyu sing disokke, sing ngesokke, sing medun gitu. Biwusuli najasin kelawan tumekone najis ilaihi marang ma. Yuro kang den weruhi apa najis bil basori kelawan mripat al mu'tadili kang merjono ghairi makfuin kang ora den makfu apa anhu najis fil ma'i ing dalem banyu. Walau makfuan senajan to den ngapura apa anhu najis salati ing dalem salat ka ghairihi kaya dene liyane najis min rodbin saking perkara kang teles wa ma'in lan cair wa in kathura lan senajan to akeh apa najis. La biwusuli maitatin. Jadi begini. Air yang sedikit, yang kurang dari 2 kulah itu akan menjadi air yang mutanajis apabila kemasukan najis. Tetapi hukumnya berbeda lagi apabila air yang sedikit tersebut itu tidak kemasukan, tetapi air yang sedikit itu kita tuangkan kepada najis. Ini hukumnya berbeda. Jadi digambarkan begini. Di dalam fikih ada najis, tapi najis tersebut adalah najis hukmiyah. Najis yang sudah tidak ada, yang tidak ada ainnya. Tidak ada bau, tidak ada rasa, tidak ada warna. Tapi kita yakin bahwasanya tempat itu terkena najis atau benda ini terkena najis. Kita yakin. Tapi 3 hal ini sudah tidak ada di dalam tempat itu. Ini tetap kita hukumi sebagai najis, tapi najisnya adalah najis hukmiyah. Kemudian cara membersihkannya adalah dengan menggunakan air. Dengan menggunakan air kita tuangkan air tersebut di dalam di atas tempat yang kita yakini sebagai terkena najis itu. Maka air ini dikatakan sebagai air mustakmal. Tidak dikatakan sebagai air yang mutanajis. Nah, ini makanya di sini diredaksikan dengan lam yakun waridan biwusuli najasin ilaihi. La biwusuli maitatin ora kelawan tumekone batang ladama kang ora ana getih iku maujud lijin siha marang jenise maitah sailun kang mili inda syaqi udwin ing dalem ari kalane nyuwek anggota minha saking maitah ka akrobin kaya dene kalau jengking wawanzain lan cecek illa inta ghayyara kejaba yen to taghayyur apa ma perkara asobathu kang ngenani apa maitah ing ma walau yasiron lan senajan to anane taghayyur iku sithik wahina idzin moko ing dalem ari kalane taghayyara ma asobathu yan yusu najis apa ma la sartonin ora kaya dene kepiting wadifdain
lan kodhok fayan jusu mongko najis apa mak bima kelawan sarton wadifda khilafan halinulayani li jam'in marang sebagian ulama. Jadi kita mengenal najis itu ada najis yang ghairu ma'fuin, najis yang tidak dimakfu. Dan juga ada najis yang makfuun, najis yang dimakfu. Nah, di sini ini disebutkan najis yang makfu. Najis yang makfu adalah bibusu limaitatin ladama li jinsiha sa'ilun. Apabila ada hewan di mana hewan tersebut adalah tidak mempunyai darah yang mengalir. Yang tidak mempunyai darah yang mengalir itu maksudnya secara kasat mata. Dicontohkan di sini adalah akrob. Akrob itu kalajengking. Kemudian wazah itu adalah cicak atau binatang yang lebih kecil, seperti contoh adalah lalat, semut dan yang lain-lain yang kecil, yang jika kita kita potong itu tidak mengalir darahnya. Ini maitah ini, batang ini atau bangkai ini apabila masuk ke dalam air maka kita hukumi sebagai najis tapi yang makfu, najis tapi makfuun anhu, jadi boleh kita gunakan airnya. Berbeda lagi ketika kita memasukkan dengan sengaja, nah ini tidak makfu, karena ini pembahasan adalah pembahasan yang tidak sengaja dimasukkan. Jadi masuk dengan sendirinya. Ada lalat masuk ke dalam kopi. Nah, ini dihukumi sebagai makfu. Berbeda lagi ketika kita memasukkan lalat mati ke dalam kopi. Nah, dihukumi sebagai air yang mutanajis. Kopinya sudah mutanajis, tidak boleh dikonsumsi. La sartonin wa difdain. Jadi penggambaran binatang yang tidak mempunyai darah yang mengalir itu adalah seperti yang saya sebutkan di atas. Berbeda lagi dengan kodok misalkan atau kepiting. Nah, kalau kodok dan kepiting jelas itu mempunyai darah yang mengalir, maka najis. Sudah, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.